Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja. Sebelumnya kita harus tahu bahwasanya ilmu nahwu dan ilmu sorof itu sangat penting sekali dikuasai oleh para santri, apalagi para kiai dan para ustadz. Ketika seseorang sudah disebut sebagai kiai ataupun ustadz, tetapi dia tidak mengenal atau tidak tahu ilmu nahwu dan sorof, maka perlu dipertanyakan keilmuannya. Karena sangat krusial sekali ketika orang tidak pakar, tidak ahli dalam ilmu nahwu dan sorof. Saya kasih satu contoh. Ketika seseorang dia tidak bisa ilmu nahwu. Ada satu kata dalam bahasa Arab, man tawaddo'a bi bauli kalbin soha wudu. Kalau orang hanya bisa bahasa Arab, dia akan mengartikan man tawaddo'a, barang siapa berwudu, bibauli kalbin, dengan air kencing anjing, soha wuduhu, maka wudunya sah. Jadi ada orang wudu dengan kencing anjing, wudunya sah. Tetapi kalau orang yang tahu mengenai ilmu nahwu, dia akan paham. Jadi ba yang ada bergandengan dengan lafadz bibaulin, nah, baknya di situ adalah ba lil ilsok nama. Jadi ketika seseorang telah berwudu, kemudian tangannya atau anggota tubuhnya bersentuhan dengan air kencing anjing, nah maka wudunya tetap sah, tidak batal. Itu cuma najis. Itu satu contoh ketika seorang tidak paham ilmu nahwu. Kemudian satu contoh lagi ketika seorang tidak paham ilmu sorof. Ada dalam bahasa Arab mengatakan man qala tahta syajarah baqala wudu'u. Man qala. Nah, qala itu biasanya berfirman, bersabda. Man qala, barang siapa berkata tahta syajarati, di bawah pohon, batala wudu'u, maka wudunya batal. Kira-kira benar apa tidak? Nah, tidak benar, karena qala di sini artinya adalah qailulah. Jadi ada qala yakilu qaulan, ada qala yakilu qailulatan. Nah, bahkan ada yang paling parah lagi, man qala qalallah fa huwa kafir. Nah, man qala qalallah, barang siapa mengatakan Allah berfirman, nah kalau salah mengartikan fa huwa kafir, maka dia telah kafir. Maka yang benar adalah man qala qalallah, barang siapa yang mengatakan Allah itu tidur qailulah, nah maka dia telah kafir. Maka kita sama-sama melihat bagaimana santri Al-Bahjah Sumedang selama setahun ini kurang lebih belajar Al-Miftah, yaitu ilmu nahwu yang sudah diringkas sedemikian rupa agar para santri lebih mudah memahami dan menghafalnya. Maka kita coba lihat sama-sama bagaimana perwakilan dari kelas A dan B mempertunjukkan hasil belajarnya selama 1 tahun. Kelas A dulu. Sebelumnya kita kasih tepuk tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka bab ubudiyah. Ya. Bab ubudiyah, kemudian lihat bab toharoh. Nah, kita pilih bab faslun fi mujibil gusli.
sudah. Bismillah, kita saksikan sama-sama bagaimana santri dari kelas A membacakan kitab kosong, tidak ada harokatnya. Nah, bagaimana cara membacanya kita perhatikan sama-sama. Bismillah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi wa talamidatihi fid darain amin. Ila an qala faslun fi mujibil ghusli wal ghuslu lughatan sayalanul ma'i 'ala syai'in mutlaqan wa syar'an sayalanu 'ala jami'il badani bi niyyatin makhsusatin walladhi yujibul ghusla sittatu asya'a salasatun minha تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين ويعبر عن هذا الالتقاء بإيلاج حي واضح غيب حشفة الذكر منه. Sebentar. Dibaca ini goyaba. Goyaba itu sebenarnya kalimat apa? Kalimat fi'il. Kalimat itu ada berapa? Ada 3. Ada 3. Apa aja? Isim, fi'il, huruf. Nah, tadi disebutkan goyaba adalah kalimat fi'il. Apa itu kalimat fi'il? Kalimat fi'il adalah kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan yang sudah berlalu, sedang atau akan dikerjakan. Ada berapa kalimat fi'il? Ada 3. Apa saja? Madi, mudhari', amr. Terus goyaba ini fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Apa tandanya? Tandanya dapat diakhiri oleh tak ta'nis, dapat dimasuki oleh laqad, dan diakhiri oleh dhamir rafa' mutaharrik. Apa itu fi'il madi? Fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang sudah lampau. Fi'il madi itu mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Ada berapa mabninya fi'il madi? Ada 3. 3. Mabni apa saja? Fathah, dhammah, sukun. Terus lapat goyaba ini mabni apa? Fathah. Kenapa mabni fathah? Karena tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa' mutaharrik. Bagaimana kalau bertemu wawu jamak? Ghayyabu. Bagaimana kalau bertemu dhamir rafa' mutaharrik? Ghayyabtu. Mari kita ucapkan salawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, lanjutkan lagi. Ghayyaba hashafati dzakari minhu aw qadraha min maqtu'iha fi farjin wa yasirul adamiyyu al-mawliju fihi junuban bi ilajin ma dzukira amma al-mayyitu fala yu'adu ghusluhu bi ilajin fihi wa amma al-khunsa al-mushkilu fala ghusla alayhi bi ilaji hashafatihi wala bi ilajin fi qubulihi wa min al-mushtaraqi inzalu ay khurujul maniyyi. Nah, cukup dulu. Kenapa ini kok dibacanya ingzalu, tidak ingzala, tidak ingzali? Kenapa? Karena dhamir rafa'. Jadi apa kedudukannya ingzalu ini? Menjadi mubtada. Menjadi mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim yang dibaca rafa' yang berada di awal pembahasan. Awal pembahasan. Kalau awal pembahasan ini kenapa tidak di awal pembahasan? Karena menjadi mubtada muakhar. Oh, mubtada muakhar. Mubtada itu ada berapa? Mubtada ada 2. Mubtada apa saja? Mubtada isim zahir dan mubtada isim dhamir. Ingzalu ini isim dohir apa isim domir? Isim zahir. Setiap mubtada itu punya khobar. Mana khobarnya? Wa minal mushtaraki. Apa itu khobar? Khobar adalah isim yang dirafakan oleh mubtada sebagai pelengkap makna mubtada. Minal mustaraki termasuk khobar dibaca rofa. Tapi kenapa ini tidak dibaca rofa? Karena khobarnya ghair mufrad. Apa itu khobar ghair mufrad? Khobar ghair mufrad adalah khobar yang berupa jumlah atau serupa jumlah. Ada berapa khobar ghair mufrad? Ada 2. Apa saja? Jumlah dan serupa jumlah. Ada berapa yang serupa jumlah? Ada 2. Apa saja? Dzaraf dan jar majrur. Terus ini termasuk yang mana? Jar majrur. Jar majrur. Kenapa ini termasuk jar majrur? Karena di situ ada huruf jar dan isim yang dijarkan. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini termasuk salah satu
contoh penampilan dari perwakilan kelas A. Nah, sebenarnya satu kelas itu mau ditampilkan semua. Nah, biar para wali santri, bapak dan ibu biar yakin bahwasannya memang kelas A ini semuanya bisa. Nah, cuman karena menyingkat waktu, kalau semuanya dites bisa sampai subuh ini. Ini cukup satu orang aja. Nah, sekarang yang kelas B. Nah, kelas B. Coba dikembalikan ke faslunnya. Faslun. Nah, kita pilih faslun. Oh. Nah, kita lihat faslunnya. Naik lagi, naik lagi. Masih, ini kita Kitabus Siam. Coba, kita Bu Ahkamis Siam. Nah, cukup. Nah, sekarang ini teman kita perwakilan dari kelas B. Ya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi wa talamizatihi bid darain amin ila al-qol. Kitab ahkamis siyami wa huwa was-shaumu masdarani ma'anahuma lughatan al-imsaku an mufattirin biniyatin makhsusatin jami'an harin qabilin lisawmi min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifasin wa syaraitu wujubi siyami salatatu asya'a wa fi ba'din nusakhi arba'atu asya'a al-islamu wal bulugu wal aqlu wal qudratu ala sawmi wa hadha huwa as-saqitu ala nuskhati salasati fala yajibu as-sawmu ala al-muttasifi bi addadi dhalika wa faraidu sawmi arba'atu asya'a ahaduha an-niyatu bil qalbi fa in kana as-sawmu fardan ka ramadana. Cukup loh, cukup. Fa in kana as-sawmu fardon. Nah, kenapa kok ini dibaca fardon? Karena menjadi khobar dari kana. Khobar dari kana. Khobar itu dibaca rofa atau dibaca nasab? Khobar itu dibaca rofa. Nah, kenapa ini dibaca nasab? Karena menjadi amil, karena kemasukan amil nawasih. Amil nawasih. Apa itu amil nawasih? Amil nawasih adalah amil yang masuk pada mubtada khobar serta merusak hukum dan kedudukannya. Ada berapa amil nawasih? Amil nawasih ada 3. Apa saja? Inna, kana, dan dhanna. Sedangkan yang di sini apa ini? Kana. Kana. Apa amalnya kana? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Apa artinya itu? Merupakan isim, menasabkan khobar. Mana isimnya? Isimnya as-sawmu. Isimnya as-sawmu. Terus kana. Kana ini kalimat apa? Kana kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Fi'il madi adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan yang sudah lampau. Ya, terus. Terus yang lanjutnya tadi belum. Terus kiroahnya. Nah, ya. Ahaduha Nah, wa faraidu sawmi arba'atu asya'a ahaduha an-niyatu bil qalbi fa in kana as-sawmu fardan ka ramadana aw nadran fala budda min iqa'in niyati lailan wa yajibu at-ta'yinu fi sawmil fardi. Cukup dulu. Wa yajibu at-ta'yinu. Kenapa ini dibaca at-ta'yinu? Karena dia menjadi fa'il. Fa'il. Fa'il itu dibaca apa? Dibaca rafa. Ada berapa isim yang dibaca rafa? Ada 7. Sebutkan. Fa'il, naibul fa'il, mubtada khobar, isimnya kana, khobarnya ina, dan tawabi. Dan tawabi. Tawabi itu ada berapa? Ada 4. Ada 4. Apa saja? Naat, ataf, taukid, badal. Terus at-ta'yinu ini menjadi apa? Menjadi fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il adalah isim yang dibaca rafa yang terletak setelah fi'il mabni maklum. Mana fi'il mabni maklumnya? Wa yajibu. Wa yajibu. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lanjut lagi, terus bacanya. Wa yajibu at-ta'yinu fi shaumil fardi ka ramadana wa akmalu niyyati shaumihi an yaqula asy-syakhsu nawaitu shauma qadin an ada'i fardi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ini sering terjadi di masjid-masjid di kampung kita. Di sini tadi sama teman kita dibaca Ramadhani.
Di sebagian kampung itu ada yang bacanya Romadona dan ada yang baca Romadoni. Romadona hadihi sanati. Nah sebenarnya yang benar tuh bagaimana? Apakah Romadoni atau Romadona? Menurut kaidah nahwu dan yang terdapat pada kitab-kitab yang terkenal seperti Bajuri, Al-Mahalli dan Kasifatus Syaja, ada beberapa variasi. Variasi yang pertama itu dalam kitab Bajuri Ramadhani hadhihi sanati. Sedangkan dalam kitab Kasifatus Syaja Ramadhana hadhihi sanata. Terus bagaimana yang Romadoni hadisanati itu benar apa tidak? Kalau dalam menurut kaidah nahwu itu kurang tepat. Kurang tepatnya yang mana kurang tepatnya? Hadhihi sanati. Hadisanati. Kenapa kurang tepatnya apa itu hadisanati itu? Karena tidak ada amil yang menyebabkan dia jar. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya dalam niat puasa ya secara kaidah nahwu yang benar itu Romadoni hadisanati ataupun Romadona hadisanati. Cuman yang lebih kuat adalah Romadoni hadisanati. Jadi kalau ada Romadona hadisanati secara kaidah nahwu sepengetahuan saya itu adalah keliru. Tetapi kalau secara fikih yaitu sah niatnya. Cuman secara kaidah nahwu keliru karena hadisanati itu tidak ada penyebab jarnya. Ada berapa penyebab jarnya? Ada 3. Apa saja? Diawali huruf jar, diidhofahkan dan tawabi. Nah, sedangkan dalam 3 itu tidak ada di sini. Ya, tidak ada di sini. Nah, ini adalah penampilan dari perwakilan kelas B. Nah, maka kita sama-sama berselawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, mudah-mudahan santri Al-Bahjah semuanya bisa menjadi pewaris-pewaris para ulama, ahli dalam membaca kitab, mengamalkannya, menyampaikannya, mendakwahkannya, dan memperjuangkannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.